Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kita mengikuti acara doa pagi hari ini. Dan kita sebentar juga akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala sebentar, berdoa mengawali acara kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, berdoa dan mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau menolong kami sepanjang hari ini. Kami mau mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Roh Kudus kiranya menolong kami agar kami mengerti dan dapat melakukan kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tema hari ini selalu dipersalahkan. Selalu dipersalahkan. Ayat pokok dari Matius 11 ayatnya yang ke-18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Melalui pembacaan dua ayat ini, baik Yohanes dan Yesus, mereka dipersalahkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yohanes dikatakan kerasukan setan, sedang Yesus dikatakan seorang pelahap dan peminum. Yesus dianggap sahabat pemungut cukai dan sahabat orang berdosa. Sebagai umat Tuhan, kita juga bisa mengalami pengalaman yang sama seperti Yohanes dan Yesus yang dipersalahkan, dituduh, difitnah, dan dianggap sebagai orang-orang yang tidak baik, dipersalahkan. Tapi kita belajar daripada kehidupan Yesus di dalam dunia. Dia mengalami perlakuan yang tidak pantas, diadili, dipermalukan, dihina, diolok-olok, diludahi, disiksa tubuhnya, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk menanggung dosa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal apa yang Yesus lakukan banyak hal-hal yang baik, dan Yesus tidak pernah berbuat kesalahan. Sebagai contoh yang Yesus lakukan, di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-23, di situ tertulis, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus melakukan banyak hal-hal yang baik, memberitakan kabar keselamatan, pengampunan dosa, dan Yesus banyak menolong orang-orang dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang sudah tidak mempunyai pengharapan. Firman Allah menjelaskan, sekalipun Yesus banyak melakukan mujizat untuk menolong, hal ini dapat kita lihat di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-37.
Tertulis, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Hati mereka tertutup, tidak percaya, hati mereka keras, tidak mau diselamatkan. Ada juga orang-orang yang percaya kepada Yesus, namun mereka malu dan takut terhadap orang-orang Farisi mengakui iman mereka. Hal itu dapat kita lihat di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-42. Di situ tertulis, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Mengapa orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi membenci Yesus dan selalu mempersalahkan Yesus? Karena mereka takut kehilangan pengaruh dan pengikut, sehingga Yesus selalu dipersalahkan. Para rasul dan murid-murid Yesus juga dipersalahkan dalam Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang-orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Jadi dapat kita simpulkan, jangan heran kalau kita dipersalahkan, dihina, bahkan dibenci karena nama Tuhan, karena kita menjadi pengikut Kristus. Kita harus bersabar, tetap percaya, dan setia kepada Tuhan. Karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dalam Yakobus 5 ayat 10 dan 11 tertulis, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sebagai contoh, kita juga dapat belajar sabar dalam penderitaan dan setia memegang iman kepada Tuhan. Sebagai contoh, Ayub menderita, tapi Tuhan memulihkan keadaannya dan Tuhan memberkati Ayub dengan luar biasa. Mari kita tetap setia memegang iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita tetap percaya sekalipun kita menghadapi penderitaan dan kesusahan pada saat ini. Kita mau tetap percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan. Hamba berdoa membawa semua jemaat Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap yang mengikuti program doa pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati siapapun mereka yang mendengar dan berdoa pada saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Hamba berdoa buat mereka yang bekerja,
di kantor, dimanapun mereka bekerja, diberkati Tuhan jasmani maupun rohani. Pada mereka yang berdagang, Tuhan juga berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan, diberkati Tuhan. Bagi yang beraktivitas sepanjang hari ini, diberkati Tuhan. Tuhan tolong mereka, menyertai dalam segala aktivitas mereka. Tuhan jaga, Tuhan pelihara sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus. Bagi ibu-ibu rumah tangga yang di rumah, Tuhan berkati juga. Beri kesehatan, kekuatan, kesanggupan. Tuhan berkati mereka. Anak-anak sekolah yang sudah mulai tatap muka di sekolah, Tuhan berkati mereka. Yang online juga Tuhan berkati mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat, akal budi dari sorga di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, ya Tuhan, di dalam nama Yesus sembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan, pulihkan kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali, mereka boleh bersaksi Tuhan telah menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, di dalam nama Yesus, buka jalan Tuhan, berikan kemenangan Tuhan, buka jalan. Kiranya Tuhan tetap cukupkan apa yang mereka perlukan, makan, minum, pakai, diberkati Tuhan. Yang susah tiada jalan, Tuhan buka jalan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang menghadapi persoalan Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Masalah rumah tangga Tuhan berkati, kiranya semua menjadi baik adanya Tuhan, dipulihkan. Masalah pekerjaan, bisnis diberkati Tuhan. Nyatakan mujizat dan pertolongan Tuhan pada hari ini di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk pelayanan di GPDI Budi Mulia. Tambahkan jiwa-jiwa, tambahkan kesetiaan ya Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, dimenangkan bagi kerajaan sorga. Pakai semua pelayan, semua hamba Tuhan dalam GPDI Budi Mulia. Di dalam nama Yesus berkati semua yang sudah melayani, semua yang hadir Tuhan berkati. Kiranya nyatakan kuasa-Mu. Juga kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Kiranya pemimpin-pemimpin kami diberkati Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa dan pertolongan Tuhan, sehingga bangsa kami boleh bangsa yang diberkati. Kota Jakarta diberkati Tuhan, berikan kesejahteraan. Juga kami berdoa buat pandemi, kiranya semua pandemi ini boleh berakhir di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan Indonesia, bahkan seluruh muka bumi Tuhan, dimanapun juga Tuhan boleh dipulihkan. Banyak orang-orang disembuhkan dan dipulihkan. Berkati para dokter, suster, semua pelayanan rumah sakit diberkati Tuhan. Tuhan tolong semuanya baik dan lancar, kiranya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa sepanjang hari ini Tuhan, mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini, Tuhan kiranya tolong kami, Tuhan dengar doa kami, Tuhan berkati kami jasmani maupun rohani, berkati mata pencaharian kami, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu pada pagi hari ini, sepanjang hari ini Tuhan pimpin, jaga, pelihara, lindungi, sehingga semuanya kami diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, pimpin hidup kami, tutup bungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.